Halo, perkenalkan nama saya Efrem Dianto Sringoringo dengan nomor NPM 2451085. Oke. Hai guys, perkenalkan nama saya Febrianto Telobanua dengan nomor NPM 2451154. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Adila Sabil dengan IMPM 2451083. Halo, perkenalkan nama saya Silviana Pascalina Inarkombu dengan NPM 2451073. Perkenalkan, nama saya Divo Sandika Putra dengan nomor NPM 2451153. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai teori berakhirnya sebuah negara. Setiap negara di dunia memiliki awal dan akhir. Dalam sejarah kita melihat berbagai negara mengalami kehancuran, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Mengapa sebuah negara bisa berakhir? Nah, untuk membahas ini, kita ada dua teori utama yang bisa menjelaskan fenomena ini. Yang pertama itu ada teori subjektif, dan yang kedua ada teori objektif. Kedua teori ini memberi kita sudut pandang yang berbeda dalam memahami penyebab runtuhnya sebuah negara. Untuk itu kita akan membahas teori subjektif terlebih dahulu. Teori subjektif adalah berfokus pada faktor-faktor internal yang menyebabkan berakhirnya sebuah negara. Teori ini melihat bagaimana kejatuhan suatu negara lebih disebabkan oleh kondisi dan faktor yang berasal dari kehendak masyarakatnya itu sendiri. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh persepsi, kesadaran, dan keputusan dari individu-individu yang ada di dalam negara tersebut. Dalam konteks ini, proses lenyapnya suatu negara dipercepat oleh kesadaran masyarakat akan ketidakadilan sosial. Dengan adanya perubahan secara radikal seperti misalnya revolusi, negara akan secara bertahap mati layu dikarenakan masyarakatnya sudah bisa mampu mengatur diri sendiri tanpa adanya lembaga kekuasaan hukum. Oke, di sini saya akan menjelaskan teori subjektif dan perpecahan sosial dan ekonomi juga beserta contohnya. Yang pertama itu ada teori subjektif kesadaran nasional. Jika masyarakat dalam sebuah negara kehilangan rasa persatuan dan kesadaran nasional menurun dan loyalitas mereka terhadap negara hilang. Ini bisa menyebabkan negara tersebut tidak stabil dan akhirnya runtuh. Dan juga pemimpin yang gagal, ketidakmampuan pemimpin untuk memimpin secara efektif juga bisa menjadi faktor utama. Pemimpin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat atau mempertahankan stabilitas bisa juga mempercepat terjadinya keruntuhan. Kemudian ada perpecahan sosial dan ekonomi. Ketidakpuasan dalam masyarakat akibat ketimpangan ekonomi atau ketidakadilan sosial seringkali menyebabkan krisis internal yang mempercepat kehancuran negara. Contohnya itu dari teori ini bisa dilihat dalam kejatuhan Kekaisaran Romawi, di mana perpecahan internal dan melemahnya moral warga negaranya turut berperan dalam keruntuhannya. Selanjutnya ada teori objektif. Teori objektif lebih berfokus pada faktor-faktor eksternal atau fisik yang menyebabkan sebuah negara itu berakhir. Teori ini menyoroti bahwa kejatuhan suatu negara seringkali disebabkan oleh keadaan yang berada di luar kendali negara, seperti serangan militer, bencana alam, atau tekanan internasional. Selanjutnya ada teori objektif penaklukan oleh negara lain. Salah satu penyebab utama berakhirnya sebuah negara adalah penaklukan oleh negara lain ketika sebuah negara kalah dalam perang atau diambil alih oleh negara yang
lebih kuat. Negara tersebut bisa menghilang atau terintegrasi ke dalam wilayah penakluk. Selanjutnya ada krisis internal, kondisi ekonomi global yang memburuk, sanksi internasional atau tekanan diplomatik yang terus-menerus dapat melemahkan negara hingga titik kehancuran. Selanjutnya kemudian ada bencana alam. Negara bisa runtuh karena bencana alam yang parah, seperti gempa bumi, banjir besar, atau kekeringan yang membuat pemerintah tidak mampu mengelola krisis, akhirnya menyebabkan ketidakstabilan. Contoh dari teori ini bisa dilihat pada kejatuhan banyak kerajaan di dunia yang ditaklukkan melalui perang, seperti Bizantium yang ditaklukkan oleh Kekaisaran Ottoman pada tahun 1453. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan teori subjektif dan teori objektif. Kedua teori ini tidak saling bertentangan, tetapi seringkali melengkapi sebuah negara. Bisa runtuh karena kombinasi dari faktor subjektif dan objektif. Misalnya, kelemahan internal diimbangi dengan ancaman eksternal atau kehancuran internal. Kehancuran internal memperlemah negara hingga menjadi target inovasi. Untuk subjektif, faktor dari dalam seperti kehilangan semangat nasional, ketidakmampuan pemerintah, dan konflik sosial. Kalau dari objektif itu, faktor dari luar seperti perang, penaklukan, atau bencana alam. Lalu kemudian kesimpulan dari objek subjektif dan objektif tadi itu membantu kita memahami bahwa sebuah negara bisa berakhir karena beragam alasan, baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal. Memahami faktor-faktor ini sangatlah penting, terutama untuk mencegah terjadinya krisis atau kehancuran negara di masa yang akan datang. Negara yang kuat harus mampu mengelola tantangan internal dan eksternal dengan baik.